Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Pramudia Abimayu, NIM 23173085, kelas B. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah dengan judul materi peran dan tujuan pendidikan kesehatan sekolah. Oh my god! Wow! A few moments later. Apa itu pendidikan kesehatan sekolah? Pendidikan kesehatan sekolah adalah suatu upaya yang dilakukan di lingkungan sekolah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku sehat di kalangan siswa, guru, dan staf sekolah. Pendidikan kesehatan sekolah mencakup berbagai aspek seperti kebersihan diri, gizi seimbang, aktivitas fisik, pencegahan penyakit, serta pengelolaan stres dan kesehatan mental. Mengapa penting bagi mahasiswa untuk mempelajari pendidikan kesehatan sekolah? Mempelajari pendidikan kesehatan di sekolah memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa, baik secara akademis maupun sosial. Ada beberapa manfaat utamanya, antara lain: yang pertama, meningkatkan pengetahuan kesehatan. Mahasiswa akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep kesehatan, gizi, kebersihan, penyakit menular, dan cara pencegahannya. Pengetahuan ini sangat berguna untuk menerapkan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, keterampilan komunikasi pendidikan. Kesehatan di sekolah melibatkan pengajaran dan komunikasi dengan berbagai pihak, baik kepada siswa, rekan sejawat, atau masyarakat. Mahasiswa akan mengembangkan keterampilan dalam menyampaikan informasi kesehatan dengan cara yang efektif dan mudah. Yang ketiga, kesiapan menghadapi isu kesehatan. Masyarakat, mahasiswa dapat lebih siap untuk menghadapi isu-isu kesehatan yang seringkali muncul di masyarakat, seperti wabah penyakit, masalah gizi buruk, atau pengelolaan kesehatan lingkungan. Yang keempat, pemahaman tentang pengaruh lingkungan terhadap kesehatan pendidikan. Kesehatan juga memberikan wawasan tentang bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat memengaruhi kesehatan individu dan komunitas. Yang kelima, kemampuan untuk mengedukasi dan mempromosikan kesehatan mahasiswa yang mempelajari pendidikan kesehatan dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Dengan kemampuan untuk mengedukasi orang lain tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Yang keenam, peningkatan kualitas hidup. Dengan mempelajari pendidikan kesehatan, mahasiswa dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip gaya hidup sehat dalam kehidupan pribadi mereka.
yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Secara keseluruhannya, mempelajari pendidikan kesehatan di sekolah membantu mahasiswa untuk tidak hanya memahami aspek teoritis kesehatan, tetapi juga untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Tujuan pendidikan kesehatan sekolah. Tujuan pendidikan kesehatan sekolah. Pendidikan kesehatan di sekolah memiliki berbagai tujuan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup siswa dan mendorong terciptanya perilaku sehat. Beberapa tujuan utama pendidikan kesehatan sekolah adalah yang pertama, yaitu meningkatkan pengetahuan kesehatan, memberikan pengetahuan yang tepat tentang kesehatan fisik, mental, dan sosial kepada siswa, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang bijak terkait kesehatan diri mereka. Yang kedua, mendorong perilaku sehat, mempromosikan gaya hidup sehat seperti pola makan sehat, olahraga teratur, kebersihan diri, serta pencegahan penyakit. Yang ketiga, mengurangi risiko penyakit, mengajarkan cara-cara pencegahan berbagai penyakit yang umum ditemui di kalangan anak-anak dan remaja, seperti penyakit menular, penyakit tidak menular seperti obesitas, serta masalah kesehatan mental. Yang keempat, membangun keterampilan hidup sehat, meningkatkan keterampilan hidup siswa untuk mengelola stres, memilih kebiasaan hidup sehat, dan mengatasi tantangan sehat yang mereka hadapi. Yang kelima, meningkatkan kesehatan mental, meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa untuk menjaga kesehatan mental mereka, mengenali gejala depresi, kecemasan, dan masalah psikologis lainnya, serta memberikan cara-cara untuk mencari bantuan ketika diperlukan. Baik, yang berikutnya, peran pendidikan kesehatan sekolah. Pendidikan kesehatan sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi yang sehat dan produktif. Berikut adalah beberapa peran utama pendidikan kesehatan di sekolah. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran kesehatan sekolah, berperan sebagai agen untuk mengedukasi siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Ini termasuk memahami pentingnya kebersihan diri, vaksinasi, pola makan yang baik, serta pentingnya tidur yang cukup. Yang kedua, mempromosikan lingkungan sehat. Pendidikan kesehatan mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang sehat dan mendukung perilaku hidup sehat baik di dalam maupun di luar kelas, dengan menyediakan fasilitas yang mendukung seperti tempat cuci tangan yang bersih, makanan sehat di kantin, dan fasilitas olahraga. Yang ketiga, pencegahan penyakit dan kecelakaan sekolah, berfungsi sebagai tempat untuk mengajarkan cara-cara pencegahan penyakit, baik itu penyakit menular seperti flu dan tuberkulosis, maupun penyakit tidak menular seperti diabetes. Selain itu, sekolah juga mengajarkan tentang keselamatan
seperti cara menghindari cedera saat berolahraga. Yang keempat, pendidikan kesehatan mental. Memberikan dukungan bagi kesehatan mental siswa dengan mengajarkan keterampilan mengelola stres, kecemasan, serta bagaimana menghadapi tekanan sosial dan akademik. Pendidikan kesehatan di sekolah juga dapat mengidentifikasi masalah kesehatan mental lebih awal dan memberikan dukungan yang tepat. Yang kelima, membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Pendidikan kesehatan sekolah berperan dalam menanamkan kebiasaan hidup sehat yang berlanjut hingga dewasa. Ini termasuk pentingnya olahraga, makan makanan bergizi, menjaga kebersihan diri, dan menjaga keseimbangan emosi. Yang keenam, mengurangi stigma dan diskriminasi dengan pendidikan kesehatan yang inklusif dan berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan. Sekolah dapat membantu mengurangi stigma terhadap masalah kesehatan tertentu seperti HIV, AIDS, gangguan mental atau disabilitas, serta mendorong sikap saling menghormati dan mendukung antar sesama. Secara keseluruhan, pendidikan kesehatan di sekolah merupakan sarana yang efektif dalam membentuk kebiasaan hidup sehat dan mencegah berbagai masalah kesehatan yang dapat memengaruhi perkembangan siswa baik secara fisik, mental, maupun sosial. Untuk mencapai tujuan, dilakukan beberapa hal seperti mengikuti sertakan guru, murid, dan orang tua dalam upaya menanamkan kebiasaan hidup sehat. Upaya lain dalam pendidikan kesehatan di sekolah adalah memonitor kesehatan murid untuk mengenal kelainan sedini mungkinnya sehingga ada kesempatan untuk upaya pengobatan atau pencegahan agar tidak menjadi kendala dalam kehidupannya. Kegiatan pendidikan kesehatan sekolah yang telah populer adalah melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan dan pengobatan sederhana dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan penyakit menular dalam pendidikan. Di institusi dapat juga dilaksanakan program imunisasi, pengobatan gigi, dan pencegahannya. Selain itu, upaya perbaikan gizi, menciptakan kehidupan lingkungan sekolah yang sehat juga merupakan bagian dari pendidikan kesehatan di sekolah, baik melalui kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT maupun peningkatan pengetahuan makanan sehat, pola konsumsi sehat, tambahan PMT maupun peningkatan pengetahuan makanan sehat, pola konsumsi sehat. Pada prinsipnya, pendidikan kesehatan di sekolah adalah menciptakan sekolah sebagai komunitas yang mampu meningkatkan kesehatan dengan 3 kegiatan pokok, yaitu menciptakan lingkungan sehat di sekolah atau terciptanya lingkungan fisik yang bersih dan kondusif untuk belajar, dan lingkungan non-fisik atau situasi yang sehat secara psikologis sehingga peserta didik merasa nyaman dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Metode yang digunakan dalam pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan juga hadir dengan beberapa metode lainnya yang sering digunakan. Yang pertama yaitu metode didaktik.
Metode didaktik adalah orang yang lebih aktif dalam memberikan penjelasan adalah tenaga kesehatan. Artinya mereka yang memberikan pendidikan kesehatan lebih aktif dibandingkan dengan sasaran yang dimilikinya, sedangkan sasarannya itu sendiri justru bersifat pasif. Maksud dari kata pasif dalam metode ini adalah mereka yang tidak diberikan kesempatan untuk bertanya atau bahkan mengemukakan pendapat. Hal ini terjadi karena proses pendidikan bersifat satu arah atau one way metode. Satu metode. Beberapa hal yang termasuk dalam metode ini antara lain adalah kegiatan langsung yang ditunjukkan dengan metode ceramah, kegiatan tidak langsung yang ditunjukkan dengan penggunaan poster, penggunaan media cetak seperti hal majalah, koran, atau bahkan surat kabar, penggunaan media elektronik seperti hal radio atau bahkan televisi. Metode kedua yaitu metode Sokratik. Perbedaannya hal dengan metode di atas tadi. Untuk metode yang satu ini, sasaran justru diberikan banyak kesempatan dalam mengemukakan pendapat. Dengan demikian, mereka pun ikut turut aktif dalam proses belajar mengajar di bidang kesehatan. Dengan kata metode yang satu ini dikenalkan dengan sebutan metode dua arah. Artinya ada komunikasi antara pihak yang menyampaikan pesan dengan pihak penerima. Karena itulah metode ini juga dikenal dengan sebutan two-way metode. Beberapa hal termasuk dalam metode ini antaranya adalah kegiatan langsung ditandai dengan curah pendapat, demonstrasi, diskusi simulasi, sosiodrama, bermain peran atau role playing, seminar, simposium, studio kasus. Kegiatan tidak langsung ditandai dengan penyuluhan kesehatan yang dilakukan melalui media elektronik seperti halnya telepon, penggunaan satelit, komunikasi. Baik, kesimpulan dari materi yaitu pendidikan kesehatan sekolah mencakup berbagai aspek seperti kebersihan diri, gizi seimbang, aktivitas fisik, pencegahan penyakit, serta pengelolaan stres dan kesehatan mental. Mempelajari pendidikan kesehatan di sekolah memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa, baik secara akademis maupun sosial. Mahasiswa yang mempelajari pendidikan kesehatan dapat menjaga agen perubahan dalam masyarakat dengan kemampuan untuk mengedukasi orang lain tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Dengan mempelajari pendidikan kesehatan, mahasiswa dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip gaya hidup sehat dalam kehidupan pribadi mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.